Jadi gue tuh punya pertanyaan ya, apakah kalau kita mau gabung ke dalam sebuah komunitas, haruskah kita dalam fase kekurangan? Dan tujuan berkomunitas itu kan memang ada yang buat networking, cari orderan, cari peluang, cari opportunity. Tapi benarkah harus di fase kekurangan atau kita harus berlebihan? Oke, jadi kalau salah mindset, intinya sih bakal kita nggak ada gunanya di komunitas dan menjadi network marketing, maka menjadi sesuatu yang useless, buang waktu, dan kita akan kecewa sama model network marketing seperti ini. Selamat datang di belajarpublicspeaking.id dengan gua Samuel. Kali ini kita akan membahas tentang ada benarnya komunitas itu bisa membantu, tapi ada benarnya juga komunitas bisa jadi jahat banget dan nggak berguna sama sekali. Ya, judulnya aneh sih ya. Cuman intinya gua mau bahas tentang manfaat dari berkomunitas, dan ini adalah disebut dengan network marketing. Jadi marketing itu macam-macam caranya. Digital marketing, bagaimana caranya mendatangkan traffic dari digital ya, seperti SEO, seperti kita Facebook Ads, itu adalah digital marketing. Ada juga caranya ini ya, tribe marketing. Jadi kita bikin sebuah community, kemudian di community itu kita jualin barang kepada orang-orang yang sudah berkumpul di dalam kolam yang sudah kita buat. That's tribe marketing. Ada juga yang namanya referral marketing, ada juga yang namanya, gue lupa. Ya pokoknya intinya marketing itu macam-macam, dan salah satunya adalah network marketing. Network marketing tuh sepengalaman gue dan sepengetahuan gue, itu adalah bagaimana caranya kita ngobrol sama seseorang, dan gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan dia, dan dia juga memenuhi kebutuhan kita. Jadi sebenarnya pengalaman gue ini yang mau gue sharekan di teman-teman semua adalah pengalaman gue ketika bergabung di sebuah komunitas bisnis eksklusif bernama BNI alias Business Network International, yang di dalamnya banyak berisi pengusaha-pengusaha keren, ternama, dan biaya masuknya juga nggak murah ya, mahal banget sih menurut gue. Udah gitu, ketika masuk juga kita diwajibkan untuk mengikuti meeting setiap minggu, setiap jam 7:30 pagi harus pakai jas. Kemudian kita juga diwajibkan bertemu dengan member BNI lainnya, juga harus saja belajar, dan memang itu bukan syarat yang gampang ya. Ditambah kita juga harus berkumpul dan ikutan acara-acara yang ada di dalamnya supaya visibility kita, diri kita itu lebih gampang diingat sama orang lain. Dari situ nanti bisa kita dapetin peluang, lebih dikenal sama orang lain, dan akhirnya profit bisa lebih cepat datang. Oke, ini ada sebuah quotes dari Adam Grant. Dia ngomong begini, "The rich get richer in networking because they have more to give." Tapi kalau misalnya seseorang itu nggak punya sesuatu yang diberikan dalam sebuah komunitas, kecenderungannya dia akan dijauhi. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang jahat, atau ini merupakan sesuatu yang lumrah pada umumnya, atau mungkin komunitas aja yang jahat? Nah, ini jadi pertanyaan gue nih, yang mana yang benar? Memang komunitas jahat, atau memang begini hukum alamnya, atau memang ya ada sesuatu yang salah gitu kan ya, ketika gue melakukan everything di dalam komunitas yang kok nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa yang kaya makin kaya dalam komunitas, yang miskin tetap aja makin miskin, dan cenderungnya dia akan terbuang, akan keluar dari komunitas tersebut. Logikanya gini ya, ketika kamu gabung dalam komunitas dalam keadaan kekurangan, kamu kurang duit, nggak ada waktu untuk berbagi, nggak punya sumber daya yang bisa di-share sama orang-orang, kecenderungan kita akan lebih take alias minta ketimbang give alias memberi. Nah, jadi energi kita akan kebanyakan fokus ke nyari orderan, vibes-nya bakal kelihatan kayak needy banget, butuh banget, fakir miskin banget lah, minta-minta gitu ya, walaupun nggak disadari. Ya jadi ketika kita melakukan hal tersebut, orang lain akan merasa dia butuh kita, tapi kita dapat apa ya dari dia? Jadi gue agak-agak gimana ya dalam hal ini, terbuka pikirannya bahwa nggak ada yang namanya kita memberikan sesuatu dengan gratis ya, tetap harus ada namanya nilai tukar. Bagusnya sih kita beri dulu, udah gitu orang baru memberi sama kita. Tapi kalau kebetulan kita dapat seseorang yang memberi sama kita, ada bagusnya kita juga balikan sesuatu ke dia, itu disebut dengan pertukaran. Kalau misalnya kita nggak melakukan pertukaran, kecenderungan bakal orang jadi nggak mau berteman sama kita lagi ya. Dia kasih kita terus, kita nggak pernah kasih balik, ya males dong. Lu juga sama kan, kalau misalnya kita banyak kasih orang, lu banyak kasih orang, tapi orang yang nggak pernah ngasih sesuatu balik sama lu, kira-kira lu masih mau berteman nggak sama dia? Biasanya kan enggak kan, ngeluh mulu di sana, lu semangatin terus, ngeluh lagi, lu semangatin lagi, lama-lama capek, ya nggak sih? Tapi kalau dia semangatin lu balik gitu, in one day, lu yang lagi dalam keadaan yang titik terendah, bisa jadi lu akan jadi awet sama dia, karena hubungan ini terjadi namanya take and give ya. Lu ada yang minta, ada yang ngasih, ada yang minta, ya semuanya saling memberi lah, dan saling juga meminta. That's good. So, akhirnya ketika lu melakukan hal yang sifatnya minta-minta, di mata jaringan, di mata komunitas, lu akan kelihatan invisible, ya alias benar-benar nggak kelihatan, benar-benar nggak dianggap. Ya bukan karena mereka jahat, tapi mereka merasa nggak ada value yang terlihat
untuk ditukar. Itulah hukumnya. So, kalau kita masuk dalam keadaan berlebih, nggak harus duit by the way. Misalnya lo punya skill yang lebih dibandingkan orang lain, lo punya waktu, punya tenaga, punya knowledge, maybe lo punya koneksi yang lebih dibandingkan orang lain, kecenderungan kita akan lebih bisa bantu orang duluan, ya. Lu nggak panik buat nyari duit, jadi lebih tenang dan karismatik ya. Lu bisa kasih value berupa link, ide, jasa, bahkan energi positif. Kemudian lu juga bisa jadi pemberi. Halo efeknya adalah luar biasa. Bakal dicari, dideketin, dan dipercaya. Akhirnya koneksi nempel, orderan ngalir, bahkan tanpa diminta pun orang bisa kasih referral, alias kamu dapat givers gain full version. Mantap ya. Ilustrasinya begini ya teman-teman ya. Ini biar lebih ada gambaran nih. 2 orang masuk komunitas bisnis. Si A lagi struggle, datang dengan energi, tolong gue dong. Siapa yang bisa bantu gue dapat klien nih? Terus yang si B datang dengan attitude, bro, siapa di sini yang bisa gue bantu connect? Siapa yang butuh digital tools, butuh relasi legal, gue bantu ya, sini gue bantu. Dalam 3 bulan si A makin frustasi karena nggak mendapatkan referral, karena ya pada ngejauhin, dia makin kelihatan invisible, nggak dianggap. Si B malah dapat proyek dari kanan kiri, diajak kolaborasi, diajak nongkrong, disebut-sebut ke klien. Padahal si B awalnya juga sama-sama butuh klien, tapi mindset dan cara masuknya itu beda. So, pertanyaannya, apakah komunitas gue ini, komunitas yang gue masuk ini, aka BNI, itu jahat? Atau emang orang-orang yang tergusur ini memang karena hukum alam bekerja kayak begitu? Orang yang banyak minta, nggak pernah ngasih, akhirnya digusur. Ya, mana nih? BNI yang jahat atau memang hukum alam? Kesimpulannya adalah BNI itu cuman cerminan dari human ecosystem. Kan di dalamnya juga ujung-ujungnya orangnya itu lagi ya. Dan banyak panitia, banyak leader di sana, banyak ngurus, nggak dibayar sama sekali di sana, nggak dikasih duit. Cenderungnya mereka lebih ke pelayanan, givers gitu kan ya. Nah, tujuannya apa? Untuk menunjukkan value dan memberikan value yang ujungnya bisa dicari. Lalu, yang kekurangan value, ujung-ujungnya bakal invisibility ya. Dan ini bukan soal duit aja. Nah, jadi value bisa berupa yang tadi gue bilang network yang luas, pengetahuan yang lu share, energi dan support yang dikasih, konsistensi jadi orang yang bisa dipercaya. Oke? Di dalam BNI itu memang ada alat ukurnya. Kalau lu kasih referral ke orang, lu harus masukin ke dalam data. Lu kasih network ke orang, lu bisa masukin ke dalam data. Dan data ini bakal bisa dilihat sama orang lain seberapa kita royal sama orang lain, seberapa kita sering terima berkat dari orang lain. Itu semua kelihatan. Nah, biasanya kalau yang banyak kasih, kecenderungan kan lebih nempel dong orang dong, karena kan lu nih orangnya royal, berarti kan rajin mengkoneksikan sama orang lain gitu kan ya. Teman, kalau data menunjukkan kita banyak terima tapi jarang memberi, ya ujung-ujungnya orang jadi malas bergaul sama kita ya. Oke, so jadi kalau kamu lagi ngerasa nggak punya duit, tenaga, waktu, tapi pengen gabung, kira-kira salah nggak nih? Ya kan kesannya kayak nggak ada yang bisa dibagi ya, nanti orang nggak mau berteman lagi sama gue lagi di komunitas. Ya by the way itu nggak salah ya, tapi harus punya satu hal, kesadaran bahwa prosesmu lagi dari taker ke giver. Jadi tipsnya untuk anda nih yang mungkin masih ya kayak gue nih baru-baru masuk, miskin ya gue ya, miskin koneksi, miskin giver juga, terus gue juga miskin pengetahuan, gue nggak tahu harus gimana bergaul sama orang, sehingga gue nggak bisa ngajarin orang baru ya harus bergaul gimana. Jadi gue benar-benar miskin banget di sini. Jadi gue harus kemana nih? Ya udah, tipsnya adalah jangan langsung minta referral, tapi bantu dulu. Ya, kebetulan gue punya keahlian menjadi content creator ya. Gue bukan sosmed agency, gue bukan sosmed manajemen, tapi gue suka bikin konten. Ya, jadi gue langsung memberikan bakat gue ini, skills gue ini, ya meskipun menurut gue gak bagus-bagus amat, tapi ya at least bisa berkontribusi lah di sosmednya BNI ini yang lagi kurang termanajemen. Ya, jadi gue berusaha memberilah. Dengan cara apa? Gue melakukan actionnya merepost, ya komen, testimoni gitu kan ya, mempromosikan bisnis orang. Kemudian gue akan bangun kredibilitas dulu lewat value kecil. Yang ketiga, gue juga ada bantu ikut ngurus-ngurus event ya, jadi panitia ya, jadi tim dokumentasi, apapun lah pokoknya gue berkontribusi ya. Kemudian yang keempat, bikin orang ingat kamu karena kamu hadir, bukan karena kamu minta. Itu mindset yang gue terapin ketika gue masih miskin. Gue kalau punya mindsetnya seperti ini, minimal setiap action yang gue lakuin pasti ke drive-nya ke arah giver, bukan ke arah taker. Kalau ke arah taker, kecenderungannya nggak tahu gimana ya, pasti ada urusannya banyaknya minta. Tapi kalau ada ke arah giver, ya biasanya meskipun gue nggak punya kamus untuk melakukan hal yang seperti apa, tapi minimal dengan mindset gue punya arah, oh ini giver bukan, ini giver bukan, ini giver bukan. Nah, hal seperti itu ya. Penutupnya,
yang mau gue kasih ke teman-teman semua adalah masuk komunitas bukan buat nyari rezeki, tapi buat mempercepat laju rezeki lewat kontribusi yang tulus dan terstruktur. Ya, rezeki nggak datang karena kamu minta, tapi karena kamu bikin orang lain ngerasa layak untuk ngasih. That's the point. Jadi, benar nggak kalau berlimpah makin dilimpahi? Yes. Salah nggak gabung pas lagi nggak punya? No. Tapi mindset dan strategi kamu harus switch dari butuh jadi memberi. Walau halnya kecil banget. Oke, jika kamu lulus semua ada pertanyaan, teman-teman semua ada pertanyaan mengenai The Giver's Guide konsep ya. Mungkin gue nggak kepikir untuk bikin materinya, lu tanya aja. Dengan gitu gue jadi kepikir untuk bikin materinya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Apa yang bisa gue bantu nih buat teman-teman semua dalam membuat rezeki kita berlipat ganda lewat network marketing. Siapa tahu gue ada ketinggalan dalam menjelaskan video ini, ya tulis aja ya. Gue juga punya materi-materi berbayar ya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi di bawah sini. Kalau teman-teman semua lagi nyari materi yang berkurikulum, terstruktur, ada studi kasus, ada contoh implementasi, dan bisa langsung dipraktekkan, teman-teman bisa lihat linknya di bawah sini. Oke? Lihat dulu aja, siapa tahu bermanfaat. Gak usah beli, nggak apa-apa. Minimal punya wishlist. Someday kalau teman-teman ketemu masalah, tahulah materi itu kayaknya bisa jadi jalan keluar untuk kita improve our communication skill. Ya, jadi kalau kalian butuh, silahkan lihat dulu aja dan langsung check out. Tapi kalau nggak butuh, nggak apa-apa. Oke, itu aja dari gue. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Samuel, jangan lupa di subscribe dan bye-bye.